Pemirsa, Indonesia berada di Grup A di ajang Piala AFF 2026 dan berdasarkan hasil undian yang digelar di Jakarta pada hari Kamis 15 Januari 2026, skuad Garuda akan berada satu grup dengan juara bertahan Vietnam. Selain itu, tercatat timnas Kamboja dan juga Singapura. Apakah timnas Indonesia di bawah kepelatihan John Herdman mampu menjuarai AFF 2026 setelah sebelumnya sebanyak 6 kali menjadi runner-up di ajang sepak bola bergengsi Asia Tenggara ini? Sudah bersama kita pengamat sepak bola nasional Bung Kesit B. Handoyo. Terima kasih Bung Kesit telah meluangkan waktu bersama kami di Jawa Post TV. Ya, selamat malam Mbak Puri. Langsung saja terima kasih. Apakah ajang AFF bisa menjadi momentum timnas kembali memberikan performa terbaik dan juga momen pelatih John Herdman membuktikan kemampuannya meracik skuad Garuda? Silakan. Ya, jadi AFF 2026 ini yang sudah kita ketahui bersama hasil drawingnya, di mana Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, kemudian ada Singapura, ada Kamboja, dan satu lawan lainnya ini menunggu hasil playoff ya antara Brunei dengan Timor Leste. Kalau kita mengacu pada hasil-hasil yang sudah dicapai Indonesia atau yang pernah dicapai oleh Indonesia di ajang AFF, saya kira kembali ya dalam ajang AFF 2026 ini ya target tertinggi harus terus dicanangkan begitu. Karena kalau kita bicara di kawasan Asia Tenggara, rasanya gitu ya nggak asik gitu kalau Indonesia tidak mentargetkan juara gitu. Karena apapun Indonesia adalah negara yang disegani di Asia Tenggara ya. Walaupun kita baru 6 kali tampil sebagai finalis, kita belum pernah juara sepanjang AFF digelar. Tapi ini Indonesia gitu, negara yang selalu dipandang sebagai negara yang kuat dalam sepak bola. Walaupun pada kenyataannya kita masih kalah bersaing dengan Thailand yang sudah beberapa kali juara begitu ya. Kita juga kalah saing sekarang dengan yang namanya Vietnam. Tapi tetap bahwa Indonesia adalah negara yang terus diwaspadai kehadirannya. Dan saya kira 2026 seharusnya bisa menjadi tonggak baru lah bagi sepak bola Indonesia, bagi timnas di tengah hadirnya pelatih baru John Herdman yang nanti akan memoles. Ya walaupun kita belum tahu nih nanti seperti apa kinerjanya John Herdman bersama timnas. Tapi bolehlah kalau harapan itu sekarang digantungkan kepada John Herdman di tengah Indonesia ya, tim nasional Indonesia memiliki skuad yang menurut saya saat ini jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan tim nasional sebelumnya begitu. Ya, dari segi entertainment sendiri banyak penonton yang menyayangkan Indonesia belum bertemu dengan Malaysia dan terbebas dari grup neraka di mana di grup B terdapat Thailand dan Malaysia. Apakah ini sebenarnya menjadi keuntungan tersendiri untuk Indonesia? Sebenarnya sih kalau di tidak menjadi kejutan juga gitu. Katakanlah Indonesia misalnya satu grup dengan Malaysia, katakanlah seperti itu, hasil undiannya seperti itu. Yang paling menarik mungkin karena ini adalah bangsa serumpun, ya kita tahu bagaimana rivalitas antara Indonesia dengan Malaysia yang selalu saja menyuguhkan pertandingan klasik yang selalu ditunggu-tunggu begitu. Ya, jadi kalaupun harus ketemu Malaysia, saya pikir juga tidak menjadi persoalan gitu. Mungkin yang menarik adalah karena kita serumpun aja dengan Malaysia yang selalu bersaing begitu. Tapi ya harus kita akui bahwa di ajang AFF Malaysia lebih bagus dari Indonesia gitu. Dia sudah meraih satu kali juara kan begitu. Sementara Indonesia belum begitu. Walaupun kita 6 kali finalis. Jadi siapapun lawannya yang ada di persaingan grup, saya pikir untuk Indonesia sih tidak ada persoalan lah. Mau kita satu grup dengan Thailand, mau satu grup dengan Vietnam atau Filipina, saya pikir sih oke-oke aja karena kita sudah sering kali kan bertemu dengan mereka gitu. Ya, kita juga akan bertemu atau setidaknya satu grup dengan Vietnam begitu ya. Bagaimana probabilitas Indonesia bisa bersaing ketat dengan Vietnam di grup A menurut pandangan dari Bung? Iya, dari fase grup ya di grup A ini memang lawan yang paling sepadan adalah Vietnam ya. Karena kita juga menjadikan Vietnam itu sekarang sebagai musuh bebuyutan ya, baik di tingkat SEA Games ya, di persaingan SEA Games, kemudian di persaingan timnas senior. Vietnam memang
menjadi tim yang saat ini terus saja mengerecoki gitu lah dalam tanda kutip perjalanan Indonesia gitu. Tim yang menurut saya seringkali menghambat, seringkali menggagalkan upaya Indonesia untuk bisa melangkah ke final atau meraih juara begitu ya. Di samping ada Thailand juga, tapi Vietnam menurut saya saat ini memang harus diakui mereka juga masih di atas kita lah ya. Kalau untuk tingkat AFF saya pikir Vietnam masih tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya, walaupun kalau kita bicara sepanjang dua tahun terakhir aja lah, Indonesia timnasnya memang saat ini boleh dibilang lebih bagus dibandingkan dengan Thailand atau Vietnam, karena keberhasilan Indonesia dalam melangkah sampai ke babak keempat ya, tahun 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia begitu. Saya pikir itu aja. Tapi kalau sudah di tingkat atau di level ASEAN, saya kira Vietnam tetap menjadi lawan yang nggak mudah juga untuk ditaklukkan oleh Indonesia begitu. Ya, dalam interview terakhir catatan redaksi kami melihat atau menangkap begitu pelatih John Herdman ini mengindikasikan ada sinyal tidak akan memanggil pemain naturalisasi di AFF 2026. Artinya Jay Itzes itu juga termasuk. Bagaimana menurut Anda dan apa implikasinya untuk timnas? Ya tadinya sih saya berharap, atau mungkin masyarakat juga ya, berharap bahwa penampilan Indonesia di AFF 2026 ini akan turun ya dengan skuad penuh gitu, dengan skuad yang sama seperti Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu begitu. Ada Jay Itzes, ada Calvin Verdong, ya kan, ada Kevin Dix, ada Ole Romeni, ada Jope Lopesi begitu, atau pemain yang juga baru masuk Miliano Jonathan. Keinginannya seperti itu begitu ya. Tapi apakah kemudian ini bisa terwujud? Ya, kita masih belum tahu juga. Tapi kalau dari sinyal yang disampaikan oleh John Herdman, ya dengan akan lebih banyak memanggil pemain-pemain lokal, ya mungkin kalau menurut saya berarti pertarungan di AFF 2026 ini buat Indonesia bakal lebih berat begitu. Kalau Indonesia tampil dengan skuad yang saat ini ada ya, skuad yang tampil di kualifikasi Piala Dunia dengan Jay Itzes dan kawan-kawan, saya kira kalau bersaing di ASEAN ya Indonesia akan jauh lebih mudah lah gitu ya dengan skuad yang sekarang. Tapi kalau kemudian John Herdman nanti akan mengandalkan pemain-pemain lokal, ya saya kira perjuangannya tidak artinya perjuangannya akan jauh lebih berat lah, akan jauh lebih berat karena kita tahu bukan meremehkan atau mengecilkan peran dari pemain-pemain lokal kita ya. Tapi kalau sudah bertemu dengan Vietnam, dengan Thailand gitu ya, rasanya memang kita harus kerja keras gitu. Karena jangan lupa juga saat ini negara-negara seperti Filipina, Kamboja, gitu, itu juga kadang-kadang suka merepotkan Indonesia juga begitu. Jadi saya kira kalau kekuatan Indonesia di AFF 2026 nanti lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lokal, ya kita harus bersiap-siap untuk menjalani pertarungan yang jauh lebih berat. Itu aja sih. Ya. Selain AFF, ada satu ajang lagi yang dinantikan yaitu FIFA Series 2026 di Maret. Indonesia akan bertemu Bulgaria. Bagaimana Bung memandang probabilitas kita untuk memberikan yang terbaik dan juga memenangkan match? Iya, FIFA Series ini akan menjadi sorotan lah ya. Karena disinilah nanti pelatih baru timnas John Herdman akan menunjukkan hasil kerjanya ya dalam waktu 3 bulan ke depan seperti apa nih nanti tim yang saat ini akan dipolesnya begitu. Ya kita berharap dari penanganan John Herdman nanti timnas akan memperlihatkan progres yang positif gitu. Artinya setelah Indonesia gagal di round 4, kemudian kita kehilangan pelatih ya Patrick Kluivert, sekarang sudah ada John Herdman. Tentunya John Herdman kan ditugaskan untuk kembali memoles bagaimana tim yang ada saat ini untuk bisa bersaing. Gitu. Nah, 3 bulan ini saya kira akan menjadi percobaan sih ya bagi John Herdman. Kita juga jangan terlalu tinggi gitu berekspektasi bahwa 3 bulan, efektifnya 2 bulan lah menurut saya dalam FIFA Series nanti ya, persiapan menjelang FIFA Series. Jangan juga kita terlalu berharap terlalu tinggi gitu karena 2 bulan menurut saya masih ya mungkin masih adaptasi lah bagi John Herdman gitu untuk melihat bagaimana dia melakukan atau memoles tim nasional Indonesia ini.
Kalau kemudian lawan yang dihadapi nanti adalah tim-tim besar Eropa, tim yang punya nama, saya kira itu akan sangat bagus juga ya untuk memberikan pengalaman bertanding bagi para pemain dan untuk menguji bagaimana kemudian kinerja yang ditunjukkan oleh John Hetman dalam persiapan di tim nasional ini menghadapi FIFA Series. Ya. Itu. Mari kita amati juga profil masing-masing coach gitu ya. Kalau sekarang kita punya John Herdman, apa yang dirasakan berbeda secara approach dan juga kemungkinan strategi yang dilakukan dibandingkan Kluivert dan juga Shin Tae-yong? Silakan. Iya, kalau saat ini mungkin kita masih meraba-raba lah ya. Kita masih menilai bahwa kesuksesan John Herdman bersama tim Selandia Baru, tim putri loh ya. Kemudian juga tim putri Kanada yang dia bawa lolos ke Olimpiade 2 kali berturut-turut, bahkan medali perunggu juga berhasil diraih oleh tim putri Kanada di Olimpiade 2012 dan 2016, kemudian meloloskan tim putra Kanada ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah absen selama 36 tahun. Tentunya ini modal yang sangat bagus bagi John Herdman untuk menangani tim nasional Indonesia yang memang diharapkan akan bisa bangkit dengan pemain-pemain yang saat ini ada ya, dengan sejumlah pemain diaspora yang saat ini menghuni tim nasional Indonesia. Kan kita baru itu aja, kita baru melihat kurikulum vitae, kita baru melihat rekam jejak yang dimiliki oleh John Herdman di 2 negara, Selandia Baru dan juga Kanada. Waktunya cukup panjang ya, John Herdman menangani Kanada cukup panjang. Artinya kalau ini bisa dilakukan oleh Indonesia, itu akan sangat bagus begitu ya. Tapi dalam sepak bola kan kita juga tidak bisa kemudian mengatakan, oh, dengan catatan yang dimiliki oleh John Herdman, dia pasti akan mampu untuk bisa mengangkat performa Indonesia di persaingan internasional. Itu harapan kita, gitu ya. Tapi kan terlalu dini juga untuk mengatakan bahwa John Herdman pasti bisa nih meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030 atau John Herdman ini akan bisa membawa Indonesia meraih Piala AFF 2026. Ya semuanya masih akan kita lihat. Kita hanya bisa meraba-raba aja, karena dia belum menunjukkan kinerjanya seperti apa. Tadi saya katakan bahwa FIFA Series ini saya pikir akan menjadi ajang yang penting buat John Herdman untuk menunjukkan kinerjanya dalam menangani tim nasional Indonesia. Bahwa dia memiliki catatan yang bagus di Selandia Baru dan juga di Kanada, it's okay. Itu bisa menjadi pegangan ya, panduan untuk masyarakat sepak bola Indonesia, bahwa kita memiliki pelatih yang punya track record yang bagus. Tidak seperti sebelumnya begitu ya. Walaupun ada Patrick Kluivert di sana yang punya nama besar sebagai pemain, tapi kan kalau kita lihat dari kiprahnya dia sebagai pelatih, Patrick Kluivert kan tidak sebagus John Herdman ya. Patrick Kluivert kalau dibandingkan dengan STY misalnya, Shin Tae-yong, pasti Shin Tae-yong akan jauh lebih bagus karena dia sudah berpengalaman melatih tim nasional Korea dan juga beberapa klub gitu, dan hasilnya sudah terlihat. Dan kini sandaran itu kita tumpukan kepada John Herdman, bagaimana dia bisa mengelola tim nasional Indonesia untuk bisa membawa Garuda terbang tinggi. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Terima kasih perspektifnya, Bung Kesit B. Handoyo selaku pengamat sepak bola nasional. Sampai jumpa.